Jadi pada awal Januari ketika masa pendukung Trump menentang hasil pemilu. Dan saat ini kita telah bergabung bersama jurnalis VOA Vina Muptadi dari negara bagian Maryland yang tak jauh dari Washington DC. Selamat pagi Vina, pelantikan Presiden Amerika Serikat saat ini dilakukan di tengah kekhawatiran akan keamanan dan juga pandemi virus corona. Apa saja upaya keamanan dan pembatasan sosial yang telah diberlakukan oleh pihak berwenang? Ya, Anggi, memang Washington DC kali ini tidak seperti biasanya ya. Bahkan sebagian orang menyebutnya seperti war zone atau zona perang. Memang ini area sekitar Capitol dan juga Gedung Putih ditutup untuk umum, dipasangi barikade yang luas, pagar besi dengan kawat setinggi 2 meter. Ada 25.000 tentara Garda Nasional dikerahkan dari seluruh negara bagian Amerika Serikat. Ini jumlahnya 25.000 itu sama dengan jumlah tentara Amerika Serikat yang ada di Irak dan Afghanistan. Pengamanan ini 2,5 kali lebih ketat dibandingkan dengan pengamanan pada inaugurasi yang lalu. Dan pengamanan yang ekstra ketat tahun ini memang dilakukan pasca terjadinya kerusuhan di Gedung Capitol Washington DC pada 6 Januari lalu ketika masa pendukung Donald Trump menerobos Gedung Capitol dan Joe Biden menyebutnya sebagai insurrection atau pemberontakan. Nah, selain isu keamanan, pelantikan tahun ini juga dibayangi dengan pandemi virus corona. Apalagi Amerika merupakan negara dengan kasus dan kematian akibat COVID-19 yang terbanyak di dunia. Biasanya acara pelantikan ini dihadiri ratusan ribu hingga 1 juta orang warga umum ya. Namun kali ini warga umum dilarang untuk hadir, hanya ada 1.000 tamu yang diundang termasuk juga anggota Kongres. Wali Kota Washington DC telah melarang warga luar kota untuk datang ke kotanya. Jalan-jalan ditutup untuk umum, hanya warga yang punya kredensial yang boleh datang. Alun-alun National Mall yang biasanya ramai juga ditutup untuk umum. Sebagai gantinya diletakkan 200.000 bendera yang mewakili 50 negara bagian Amerika dan juga wilayah Amerika, teritori Amerika ya di National Mall itu. Kemudian untuk prosesi pelantikannya sendiri pada hari Rabu itu akan ada penyanyian lagu kebangsaan oleh Lady Gaga, ada pengambilan sumpah Kamala Harris sebagai wakil presiden perempuan pertama dalam sejarah Amerika Serikat, dan juga dilanjutkan dengan pelantikan Joe Biden. Joe Biden kemudian akan memberikan pidato yang berisi agendanya 4 tahun ke depan, diperkirakan juga akan menyerukan persatuan di tengah perpecahan yang terpecah belah ya bangsa Amerika kali ini. Dan kemudian setelah pidato biasanya ini akan ada parade ramai-ramai dari Gedung Capitol ke Gedung Putih. Namun acara itu dibatalkan karena pandemi dan sebagai gantinya akan ada acara virtual Parade Across America lewat TV. Kemudian malamnya juga biasanya ini ada pesta inaugurasi. Namun lagi-lagi acara itu dibatalkan karena pandemi dan sebagai gantinya akan ada semacam acara televisi yang dijamu oleh aktor Tom Hanks dan juga akan dihadiri oleh presiden dan wakil presiden yang baru. Tentunya segala upaya ini dilakukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan supaya pelantikan berjalan lancar, Anggi. Ya, baik Vina, berbicara soal pengamanan yang ketat, kabarnya FBI sendiri juga melakukan penyaringan secara ketat terhadap 25.000 tentara Garda Nasional yang dikerahkan karena khawatir disusupi. Apa hasil dari penyaringan sejauh ini, Vina? Ya, Anggi, ada belasan anggota Garda Nasional yang dibebas tugaskan dari tugas mengamankan pelantikan Joe Biden hari Rabu. Termasuk 2 orang dibebas tugaskan karena pernah menulis pesan teks yang dianggap tidak pantas. Juru bicara Pentagon dalam konferensi pers hari Selasa mengatakan bahwa penyaringan ini dilakukan karena ada kemungkinan Garda Nasional yang jumlahnya puluhan ribu ini disusupi oleh orang-orang yang mungkin punya keterkaitan dengan anggota-anggota supremasi kulit putih. Dan sebelumnya Menteri Pertahanan Amerika Serikat telah mengumumkan bahwa FBI membantu menyaring 25.000 Garda Nasional. Penyaringan ini sudah dimulai sejak pekan lalu ketika FBI menyelidiki apakah ada oknum tentara militer yang terlibat dalam aksi kerusuhan di Capitol 6 Januari lalu. Dan pekan lalu juga ada seorang anggota Garda Nasional asal negara bagian Virginia yang ditangkap karena kedapatan membawa pistol dan amunisi serta kredensial secara ilegal. Vetting ini juga dilakukan karena adanya laporan intelijen, dan ketika terjadi kerusuhan di Capitol 2 pada 6 Januari lalu, diketahui ada sedikitnya 20 oknum militer tentara aktif yang terlibat dalam kerusuhan tersebut, Anggi.
Oke, baik, kita beralih ke informasi lain. Vina, beberapa jam menjelang peralihan kekuasaan Presiden Donald Trump, informasinya masih belum juga mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih Joe Biden. Boleh disampaikan secara singkat pesan yang disampaikan Trump dalam pidato farewell atau pidato perpisahannya, Vina? Ya, Trump dalam pidato perpisahannya mengajak rakyat Amerika mendoakan pemerintahan yang baru. Namun Trump tidak menyebut nama Joe Biden sama sekali, tidak mengucapkan selamat ataupun mengakui kemenangan dari Joe Biden. Dalam pidatonya 20 menit itu, Trump menggarisbawahi pencapaiannya selama 4 tahun, termasuk soal menangani pandemi virus corona, meskipun Amerika merupakan negara dengan kasus virus corona terbanyak di dunia. Ia juga memuji Abraham Accord, yaitu perjanjian yang menormalisasi hubungan antara beberapa negara Timur Tengah dan juga Israel. Dan Trump pada hari Rabu akan terbang ke negara bagian Florida, negara bagian asalnya, dan tidak akan menghadiri pelantikan Joe Biden, Anggi. Noted. Thank you so much, Vina Muptadi, jurnalis VOA, untuk laporannya yang langsung dari negara bagian Maryland, Amerika Serikat.